Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Lukas Alfredo Chandrakar dengan NIM 2330209040016. Di sini saya akan menjelaskan metode simplex dengan kasus 3 variabel, dan nanti saya sediakan soal ceritanya. Kemudian kita akan mengerjakannya dengan cara manual dan menggunakan aplikasi QM for Windows. Sebelum itu, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengenalan apa itu metode simplex. Metode simplex adalah metode untuk mencari solusi optimal, maksimisasi dan minimisasi pada kasus dengan variabel 2 atau lebih. Kemudian untuk langkah-langkah metode simplex itu: 1. Merubah bentuk umum menjadi bentuk standar. 2. Membuat tabel simplex. Dan 3. Melakukan iterasi. Nah, nanti pada langkah yang ketiga ini kita mungkin akan melakukannya berulang-ulang kali jika solusi optimalnya tidak kita dapatkan atau solusinya belum optimal. Kemudian untuk contoh soalnya, yaitu soal cerita, di sini saya ambil kasus maksimal. Habib, pemilik dari toko bunga yang menjual 3 produk, yaitu Safiera, Camellia, dan Thessalonica. Harga jual untuk Safiera adalah Rp150.000, Camellia adalah Rp120.000, dan Thessalonica adalah Rp130.000. Safiera membutuhkan 6 mawar merah, 5 mawar putih, dan 4 mawar pink. Camellia membutuhkan 8 mawar merah, 5 mawar putih, dan 5 mawar pink. Sedangkan Thessalonica membutuhkan 10 mawar merah, 5 mawar putih, dan 6 mawar pink. Saat ini, toko bunga Habib memiliki persediaan 340 mawar merah, 150 mawar putih, dan 200 mawar pink. Berdasarkan data di atas, tentukanlah kombinasi produk tersebut agar tercapai pendapatan maksimal dan berapakah besarnya pendapatan maksimal tersebut. Langsung saja kita kerjakan. Langkah yang pertama tadi adalah mengubah bentuk umum ke bentuk standar. Nah, di sini kita ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, di mana fungsi tujuannya? Fungsi tujuannya itu adalah ini, yaitu harga jualnya. Harga jual untuk Safiera, produk Safiera adalah 150.000, Camellia 120.000, dan Thessalonica adalah 130.000. Nah, Safiera ini adalah variabel X1, Camellia X2, dan Thessalonica X3. Sehingga fungsi tujuannya adalah Zmax karena tadi kasus maksimum sama dengan 150.000 X1 ditambah 120.000 X2 ditambah 130 X3. Kemudian untuk kendalanya itu adalah ini. Safiera membutuhkan 6 mawar merah, 5 mawar putih, dan 4 mawar pink. Camellia juga, dan Thessalonica juga. Kemudian kita menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan karena kita di sini adalah kasus maksimal. Dan ada juga untuk fungsi kendala non negatifnya, yaitu X1, X2, X3 lebih dari atau sama dengan 0. Karena nggak mungkin kita ngutang gitu. Kemudian kita ubah bentuk umum ini ke bentuk standarnya. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan mengeliminasi si ruas kanannya ini agar ia muncul di ruas kiri. Caranya ya tinggal kita eliminasi saja, atau singkatnya kita pindah ruas. Zmax dikurang 150.000 X1 dikurang 120.000 X2 dikurang 130.000 X3 sama dengan 0. Kemudian untuk kasus fungsi kendalanya, di sini ada kita tambahkan variabel baru untuk menghilangkan tanda kurang darinya, yaitu S1, S2, S3. Nah, jikalau nanti kasus minimum, maka tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, di sini nanti dia dikurang S1, dikurang S2, dikurang S3. Masuk ke langkah yang kedua, yaitu membuat tabel simplex. Nah, tabel simplex ini dia ada 5 kolom dan 9 baris. Untuk baris yang pertama itu ada variabel basis X1, X2, X3, S1, S2, S3, NK atau nilai kanan atau yang nilai yang di ruas kanan tadi, dan indeks. Untuk kolomnya ada S1, S2, S3, dan Z. Tinggal kita masukkan saja sesuai dengan langkah 1 tadi. Kita masukkan nilai-nilai yang ini ke dalam tabel simplex tadi. Setelah kita dapat membuat tabel simplex, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu melakukan iterasi. Nah, di sini nanti kita dapat menentukan solusi optimalnya. Nah, di sini saya sudah bagi menjadi 3 warna, yaitu hijau adalah kolom kunci, kuning adalah baris kunci, dan biru adalah nilai kunci.
Untuk melakukan iterasi, langkah pertamanya adalah kita tentukan kolom kuncinya terlebih dahulu. Kolom kuncinya itu adalah kita cari di fungsi tujuan kita, yaitu angka atau nilai negatif tertinggi. Nah, di sini ada minus 150.000, minus 120.000, dan minus 130.000. Nah, yang tertinggi itu adalah minus 150.000, sehingga kolom kuncinya itu adalah si X1 ini, X1 ke bawah. Kemudian untuk baris kuncinya kita dapat tentukan dengan indeksnya, di mana rumus dari indeksnya itu adalah NK atau nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Contohnya itu seperti ini. 340 ini kita bagi dia dengan 6. Kemudian 150.000 kita bagi dengan 5, 200 kita bagi dengan 4, dan 0 kita bagi dengan minus 150.000. Sehingga kita dapat nilai indeksnya. Kemudian untuk mencari baris kuncinya itu kita lihat nilai positif terkecil. Nah, nilai positif terkecil ini adalah 30. Kenapa tidak 0? Karena 0 bukan bilangan positif. Nah, setelah kita mendapatkan kolom kunci dan baris kunci, kita lihat perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Nah, di sini ada angka 5 yang saya kasih dengan warna biru. Nah, si 5 ini dia menjadi nilai kuncinya. Terus dari sini kita dapat lihat apa variabel masuknya dan apa variabel keluarnya. Untuk variabel masuknya itu adalah si X1 atau si Safiera tadi. Dan untuk variabel keluarnya si S2. Nah, kita masuk ke langkah iterasi yang selanjutnya, yaitu kita menggantikan variabel keluarnya dengan variabel masuk. Nah, di sini variabel keluarnya setelah kita ganti dengan variabel masuk, yaitu si X1. Nah, kemudian semua tabel ini angkanya nilainya berubah. Nah, bagaimana langkah awalnya? Langkah awalnya itu adalah si nilai X1 yang ini kita ganti atau kita cari nilai barunya, sehingga nanti kita mendapatkan nilai baru baris kunci. Nah, untuk mencari nilai baru dari baris kuncinya itu kita tinggal menggunakan rumus nilai baris dibagi dengan nilai kunci seperti ini. Nilai barisnya kan tadi 5, kemudian nilai kuncinya juga kita dapat 5. 5 dibagi 5 ya 1, dan seterusnya begitu. 5 dibagi 5 1, kemudian 1 dibagi dengan 5 yaitu 1/5. Kemudian kita baru cari si S1, S3, dan Z-nya. Nah, ini adalah iterasi yang akan kita lakukan untuk mendapatkan solusi optimalnya. Untuk mencari nilai si S1, S3, dan Z-nya ini kita gunakan rumus nilai baru baris kunci. Nah, nilai baru baris kunci itu adalah si X1 ini. Kemudian kita kalikan dengan nilai kolom kuncinya. Nah, kemudian nilai yang sudah kita dapatkan tadi nanti dikurangkan dengan nilai lama. Contohnya untuk kita mencari si S1. Kita lihat pada tabel lama kita. Di sini ada 6, 8, 10, 1, 0, 0, 340. Si indeksnya tidak perlu kita masukkan. Kemudian si nilai baris ini nanti kita kurangkan dengan si nilai baru ini dikali dengan nilai kolomnya. Contohnya seperti ini. Ini kan ada 1, nilai barunya dari baris kunci 1, kita kalikan dengan si nilai kolom kuncinya itu 6. 1 dikali 6 adalah 6. Kemudian kita kurangkan dengan nilai lamanya yaitu 6. 6 dikurang 6 adalah 0. Lanjut ke S1 X2. Nah, di sini ada 8. Nanti 8 itu kita kurangi dengan di sini ada 1. Kita kalikan dengan nilai kolom kuncinya tadi. Nilai kolom kuncinya kan 6. Kita kali dengan 1 dapat 6. Kemudian nilai lamanya adalah 8. 8 dikurang 6 dia 2. Dan begitu seterusnya. 6 dikali 1 6, 10 dikurang 6 dia 4 gitu. Begitu juga untuk si S3 dan Z-nya. Nah, kemudian bagaimana kriteria solusi optimalnya? Kriterianya itu adalah jika Z max optimal di seluruh nilai koefisien positif atau 0. Untuk Z min atau Z minimum optimal jika seluruh nilai koefisien negatif atau 0.
kasus kita adalah nilai Z maksimum. Kita cek pada tabel pada baris Z. Di sini dia sudah mencakup, yaitu nilai koefisiennya positif atau 0. Jika si Z ini ada nilainya negatif, maka kita ulangi iterasi dari awal. Karena ia sudah positif atau 0, maka ini adalah solusinya. Jadi si X1 ini merupakan solusi atau si Z maksimal. Sehingga kita masukkan nilai X1, X2, X3 yang kita dapat ke fungsi tujuan awal kita, yaitu 150.000 dikali 1, 120.000 dikali 1, 130 dikali 1. Kemudian kita jumlahkan semua sehingga didapatkan 450.000. Jadi kesimpulannya, dengan menjual produk X1 atau si Safiera tadi sebanyak 30, maka Habib akan mendapatkan keuntungan maksimal, yaitu sebanyak 450.000. Baik, tadi itu adalah cara manual kita menghitung atau menyelesaikan kasus 3 variabel untuk metode simplex. Di sini kita akan menggunakan aplikasi QM for Windows. Baik, setelah kita masuk ke aplikasi QM for Windows, kita pilih linear programming. Ini kita ketik judulnya, terserah kita saja. Di sini saya ketik metode simplex. Untuk number of constraints-nya tadi ada mawar putih, mawar merah, dan mawar pink. Maka number of constraint-nya ada 3. Kemudian untuk variabelnya tadi ada Safiera dan lain-lain, berjumlah 3 juga. Dan untuk kasusnya itu adalah kasus maksimum. Kita pilih objektifnya maximize. Kita klik OK. Setelah muncul di sini, kemudian kita ketik seperti pada langkah 1 kita tadi. Maksimumnya di sini adalah 150.000. Untuk si X2-nya adalah 120.000. Untuk X3-nya adalah 130.000. Kemudian untuk constraint-nya di sini ada 6, 8, dan 10. Kurang dari sama dengan, karena kita kasus maksimum, 340. Begitu juga untuk constraint 2 dan constraint 3. Kita masuk 5, 5, 5, kurang dari sama dengan 150. Ini 4, 5, 6, kurang dari atau sama dengan 200. Setelah kita mendapat ini, kita tekan solve atau kita ketik enter saja. Dia muncul tabel seperti ini. Kemudian kita klik iteration pada sini di solution, atau kita klik iteration di sini. Terserah saja kamu mau klik yang mana. Kita klik iteration. Nah, telah muncul tabel seperti ini. Di sini untuk aplikasi QM for Windows di sini agak berbeda dengan yang saya jelaskan. Karena tadi itu si Z-nya tidak kita pindahkan, melainkan si ruas kanannya kita pindahkan ke Z-nya. Makanya di sini dia nilainya adalah negatif. Tapi tidak apa-apa, ini sama saja. Dan inilah hasilnya. Sesuai dengan perhitungan manual kita tadi, aplikasi QM for Windows ini mendapatkan hasil yang sama. Yaitu untuk si X1-nya itu ada 111, 0, 0,2, 0. Jadi sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih.